Kayaknya dia dekat sama ini deh. Waktu itu dekat sama ini kayak itu. Oh iya ya. Kayaknya kok kupingnya mirip itu ya. Lah lebih cocok ke ini karena memang ini ada kerjasama nih soal rap gitu. Gue juga baru tahu itu kemarin ketika wartawan nanya ke gue. Dan apa yang gue lakukan gue nggak tahu. Gue sengaja. Pantas nggak? Mestinya saya tahu. Ya, menurut saya sepantasnya memang saya harus tahu. Misteri mengenai sosok ayah biologis Ressa hingga kini masih menjadi tanda tanya besar. Setelah sebelumnya muncul bantahan dari Iwaka, usai namanya terseret dan disebut-sebut lantaran pernah memiliki kedekatan dengan Denada di masa lalu, polemik ini pun belum juga menemukan kejelasan. Kini, persoalan tersebut kembali memantik perhatian publik setelah mendapat reaksi dari aktris senior Tessa Mariska. Dalam pernyataannya, Tessa turut menyoroti isu yang tengah bergulir, bahkan menilai adanya kemiripan yang cukup signifikan antara sosok Iwaka dan Ressa. Kayaknya dia dekat sama ini deh. Waktu itu dekat sama ini kayak itu. Oh iya ya. Kayaknya kok kupingnya mirip itu ya. Terus kita zoom kan, fotonya ada beberapa kita zoom. Lah lebih cocok ke ini karena memang ini ada kerjasama nih soal rap gitu. Yang ngebawa nama gue, yang ngebawa nama gue yang jelas dia nggak tahu itu, dia nggak tahu gue lagi ngapain, dia nggak tahu gue lagi ngerjain apa, tiba-tiba dia nggak gaul, dia nggak punya kehidupan, dia nggak punya kehidupan sosial, sampai dia nggak tahu. Gue nggak terganggu sama sekali. Gue sama bini gue ketika akhirnya karena bini gue juga tahu baru ketika wartawan nanya ke dia. Gue juga baru tahu itu kemarin ketika wartawan nanya ke gue. Dan apa yang gue lakukan gue nggak tahu. Gue sayang Denada sebagai adik, gue sayang banget dia. Gue tahu almarhumah Tante Emil semua segala macam ketika mereka bareng. Tapi ketika emang ada teori nyaman orang dari kuping dan semua keyakinan dia itu, maaf, whatever you are, look. Tidak ada saya membongkar masa lalu. Ini hanya rumpian-rumpian kami sesama artis senior. Kami merumpi dan kami mencocologikan. Dan oh iya benar, oh begini. Itu cocologi, bukan membongkar. Saya tidak ada hak untuk membongkar masa lalu orang. Dan itu juga kenapa saya tidak tunjuk hidung istilahnya, karena itu kita cerita dari sesama artis senior. Dan juga ada yang ngetek saya, salah satu akun tweet yang mengetek saya, dan teman saya yang dari daerah Medan itu juga cerita ke saya. Pasti kita pengen kan ekspresi mengedepankan estetika jelas tadi mendengarkan. Kalau pacaran, kalian bisa lihat di Google. Kalian tahu siapa pacarnya. Dan kita pun teman-teman pun tahu, oh ini pacarnya ini, ada yang nggak terliput, ada yang terliput. Kita tahulah, teman-teman juga tahu, teman-teman senior ya. Tapi siapa bapak yang R ini kita nggak perlu, kita tidak tahu. Karena bapak dari seorang anak yang kita lahirkan, yang tahu itu siapa bapak kandungnya hanya kita sendiri dan Tuhan. Yang lain nggak tahu, apalagi itu di luar pernikahan. Terlepas dari siapa sebenarnya sosok ayah kandung Ressa, mantan suami Denada, Jerry Aurum, akhirnya angkat bicara menyusul adanya pengakuan dari Ressa yang belakangan mencuat ke publik. Jerry mengungkapkan bahwa dirinya sempat tidak mengetahui sama sekali mengenai pemberitaan tersebut. Ia justru baru menyadari isu yang tengah ramai diperbincangkan itu setelah sejumlah awak media berusaha menghubunginya. Lantas benarkah selama masa pacaran hingga menikah, Denada menutup rapat keberadaan Ressa? Dan seperti apa pula reaksi Jerry Aurum setelah terkuatnya polemik keluarga besar Denada? Saya sendiri itu termasuk yang paling terakhir tahu mungkin ya.
Dan sebenarnya saya sendiri itu pertama kali ngedengar soal ini bukan dari siapa-siapa, tapi malah dari para wartawan yang ternyata udah ngejar-ngejar saya berapa minggu yang lalu. Jadi tahu-tahu saya ngelihat handphone saya udah sore, udah banyak banget nih dari nomor-nomor teman-teman wartawan yang pada nyariin saya, minta untuk memberikan tanggapan ataupun supportnya kepada Dena ya. Kalau saya tidak mengetahui seluk-beluk sebuah permasalahan, saya nggak suka untuk ikut campur ataupun angkat bicara. Saya ini berada pada posisi yang kurang pantas untuk menanyakan ini itu, karena ini adalah permasalahan yang dialami sebelum kenal dengan saya. Dan ini juga sesuatu hal yang muncul setelah kita bercerai lebih dari 10 tahun. Jadi menurut saya, kalau ditanya apakah saya pantas untuk nanya-nanya ataupun ikut campur, menurut saya nggak pantas. Pada saat saya pacaran, menikah, sampai bercerai, saya sama sekali nggak pernah tahu soal ini sedikit pun. Ini semua baru terketahui, baru kita semua tahu sekarang pada saat semuanya sudah berlalu lama. Dan semua ini terjadi sebelum saya kenal dengan Dena, sehingga menurut saya memang nggak pantas untuk saya mempermasalahkan apapun. Pengakuan Denada ini seolah menjadi pintu awal terbukanya tabir yang selama ini ia pendam sebagai seorang ibu dan penyanyi. Fakta demi fakta perlahan terkuak, membuat publik semakin menaruh perhatian pada kisah yang selama ini tertutup rapat. Namun di balik itu semua, rasa penasaran warganet justru tertuju pada satu sosok lain, yakni Aisyah, putri Denada. Banyak yang bertanya-tanya, bagaimana reaksi Aisyah setelah mengetahui bahwa dirinya ternyata memiliki seorang kakak laki-laki bernama Resa. Hingga kini, jawaban dan sikap Aisyah pun masih dinanti, sekaligus menjadi salah satu bagian paling emosional dari kisah yang tengah ramai diperbincangkan ini. Lalu seperti apa komunikasi antara Denada dengan Aisyah? Berikut pernyataan Jerry Aurum. Setahu saya Aisyah belum tahu soal ini. Dan bagaimana nanti dia taunya, itu akan saya serahkan sepenuh-penuhnya kepada kebijaksanaannya Dena untuk bagaimana caranya, kapan timingnya dan sebagainya. Dan saya sendiri akan sangat menghargai untuk semua masyarakat di Indonesia untuk tidak membawa-bawa Aisyah dalam hal ini. Semua harus ingat bahwa Aisyah itu adalah seorang anak yang tidak punya dosa apapun, tidak ada keterkaitan apapun dengan soal ini. Jadi alangkah baiknya kalau anak yang tidak tahu apa-apa soal ini jangan diikut-ikutkan gitu ya. Saya rasa masyarakat kita juga cukup pintar lah dan cukup punya hati nurani untuk nggak ngebawa-bawa anak yang nggak bersalah. Pasti Dena sendiri mempunyai kemauan untuk menyelesaikan semua perkara ini dengan baik gitu ya, dengan bijak gitu, sehingga dia dan Resa dan seluruh keluarga besarnya itu bisa kembali rukun, nggak perlu ada drama-drama gitu ya, dan nggak ada percekcokan yang lebih lanjut gitu. Itu yang saya doakan dan saya harapkan demi kebaikan mereka semua juga. Pesan saya buat D, semoga kamu mau berjiwa besar dan mau menyingkirkan rasa ego, rasa malu, atau rasa pun apapun itu yang ada berkecamuk dalam hati kamu. Kalau benar itu anak kamu, akui itu anak kamu. Kalau tidak benar anak kamu, akui itu bukan anak kamu. Jadi jangan abu-abu kayak sekarang. Jadi jelas kepastiannya. Jadi R juga tahu kalau bukan anak kamu, R akan mencari siapa mamanya. Tapi kalau anak kamu, R juga akan tenang. Dan buat R, menurut saya, sayang, kamu harus rajin bekerja, karena kamu bagaimanapun juga saat ini kan
masih hidup sendiri dan kamu tidak ada pemasukan, kamu harus tetap rajin kerja, kamu harus semangat dan jangan down. Ya sayangnya, jangan down. Dan kamu yakin bahwa Allah punya kuasa dan akan ada jalan yang manis buat kamu. Memang, kisah antara Ressa dan Denada terbilang cukup mengagetkan publik dan meninggalkan banyak tanda tanya. Namun di balik seluruh spekulasi yang beredar, hanya Denada lah yang sesungguhnya mengetahui kebenaran dari cerita ini. Sayangnya, hingga saat ini Denada masih belum juga muncul ke hadapan publik untuk memberikan penjelasan secara langsung. Sikap diam sang penyanyi pun justru membuat rasa penasaran warganet semakin memuncak, sembari menunggu kejelasan yang diharapkan dapat menjawab segala misteri yang masih menggantung. Lantas seperti apa pandangan ahli ulama menyikapi masalah aib selama 24 tahun yang ditutup Denada? Akankah kasus ini harus terbongkar di halayak umum? Dalam hukum Islam, ketika seorang anak yang telantarkan oleh ibunya karena suatu hal mungkin, lalu sang ibu menelantarkan kasih sayangnya, nafkahnya, batinnya, tidak ada kasih sayang maupun secara secara kekeluargaan tidak dianggap lah katakanlah. Dan dalam hukum Islam, seorang ibu ketika menelantarkan anaknya, tidak membimbingnya, tidak mendidiknya, tidak memberikan gizi, bahkan tidak mengakui, yang ironisnya tidak mengakui bahwa itu anak kandungnya. Hampir lagi karena alasan logis, apa kekurangan karena kemiskinan, ekonomi dan segala hal yang mungkin bisa yang memang bisa mencoreng aib daripada dirinya, keluarganya, dan anak ini kalau seandainya diakui anaknya, ini akan bisa efek negatif dan malunya minta ampun. Kalau ini menjadi satu alasan logis, maka ini zolim termasuk. Kenapa? Menelantarkan dirinya, anaknya, menelantarkan kasih sayangnya, bahkan menutup rapat-rapat dia adalah orang ibu kandungnya. Kalau ini terjadi kepada ibu ini, maka dia mendapatkan dosa besar. Di sini adalah sesuatu yang memang kedurhakaan seorang ibu kepada anaknya. Bukan anak aja yang durhaka kepada ibu, tapi ibu juga bisa jadi durhaka kepada anaknya. Salah satunya ya memang, mohon maaf lahir batin, yang saat ini pemberitaan yang memang kurang bagus lah. Dan ini kalau memang alasan logis, karena bla bla bla, sehingga anak ini diasingkan, dijauhkan demi menjaga kehormatan marwah daripada dirinya, keluarga besarnya, atau bagi suatu hal yang lainnya, sehingga anak ini diasingkan, dilantarkan, bahkan tidak dikasih nafkah lahir dan batin. Dan ini adalah sangat tidak diperbolehkan dalam agama dan hukumnya dosa besar. Artinya melantarkan seorang anak yang jelas anak kandungnya sendiri. Itu seperti sinetron aja. Hampir 20 tahun lebih anak ini diasingkan tanpa dilihat, bahkan tidak diakui sebagai anak. Kalau ini terjadi kepada seorang ibu ini, pantaslah anak ini menuntut keadilan dan dia menuntut haknya jelas, dan ini tidak disalahkan. Ketika anak menuntut hukum, ini sunatullah berlaku loh, hati-hati, hukum sunatullah berlaku, dan anak ini adalah menuntut haknya, bahwasanya dia lewat hukum, jalur hukum ini yang mungkin yang terbaik, dan ini cara Allah. Dan pada akhirnya kita lihat nih pemberitaan saat ini, artinya masyarakat juga cukup cerdas dalam menyikapi ini. Siapa yang salah, siapa yang benar, mereka sendiri yang merasakannya. Nah, artinya ketika ini terjadi, ya memang hak anak untuk menuntut daripada bahwasanya dia anak kandungnya. Nggak salah kok, nggak dosa nih anak. Apakah durhaka? Tidak durhaka. Justru di sini pahala buat anak nih untuk mengingatkan ibunya. Jangan sampai ketika orang tuanya meninggal, nah ini orang tuanya meninggal, nggak sempat dimenggap anak kandungnya, nanti mendapat laknatullah, bukan hanya di dunia, laknat sampai negeri akhirat, tidak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Cam In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.